Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Guru dalam Komunikasi Pendidikan, di mana pemateri pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Anita Wardani. Nama saya Anita Wardani. Peran guru dalam pembelajaran ada 6. 1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 2. Teman tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik. 3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pembelajaran orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya. 4. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. 5. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara wajar. 6. Mengembangkan kreativitas. Peran guru dalam pendidikan. Doodle Yusuf pada tahun 1980 menyatakan bahwa seorang guru mempunyai 3 tugas pokok, yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan atau civic mission. Jika dikaitkan pembahasan tentang kebudayaan, maka tugas pertama berkaitan dengan logika dan estetika. Tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. Jadi, nilai-nilai yang diteruskan oleh guru atau tenaga kependidikan dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan apabila diutarakan sekaligus merupakan pengetahuan, pilihan hidup, dan praktik komunikasi. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Maharani. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu komunikasi pendidikan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain di mana orang lain dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Karena pada dasarnya komunikator dan komunikan sama-sama merupakan sumber informasi. Sedangkan komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ikmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh atau teladan yang baik, di tengah membangun kehendak atau kemauan, di belakang memberi dorongan atau semangat. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik komunikasi. Colin Marsh memberikan 3 teknik berkomunikasi efektif bagi guru di dalam kelas. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan adalah aspek paling penting dalam memberikan informasi dari guru ke siswa. Namun, aspek ini paling sulit karena seringkali terjadi mispersepsi atau kesalahpahaman dalam memahami sebuah penjelasan tentang materi. Seringkali guru tidak berusaha untuk menggunakan perspektif siswa dalam mencoba memahami sesuatu karena guru tidak mengetahui teknik yang sesuai atau tepat dalam menjelaskan agar mudah dipahami siswa. Yang kedua, memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan adalah teknik yang paling penting bagi guru dan siswa. Melalui bertanya, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami topik yang dijelaskan. Sementara melalui bertanya, siswa dapat meminta penjelasan kembali makna dari materi yang kurang dimengerti. Yang ketiga, mendengarkan. Dalam suasana belajar yang mengedepankan komunikasi 2 arah, proses mendengar adalah aspek yang penting ketika seorang berada dalam posisi menerima pesan atau informasi. Bahkan, guru pun harus mempunyai kemampuan mendengar yang baik.
Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, encoding atau decoding. Yang ketiga, pesan atau message. Yang keempat, saluran atau media. Yang kelima, komunikasi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Anissa Fadilah. Adapun unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manusia. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji, dan penerima pesan. Dalam hal ini, terdapat pendidik yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada peserta didik yang bertugas sebagai komunikan. Yang kedua, materi pendidikan. Ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang ketiga, yaitu alat. Banyak tokoh teknologi yang mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika hasil dari pembelajaran itu memberikan rasa senang kepada peserta didik. Salah satunya penunjang yang dapat memunculkan rasa senang tersebut adalah sarana atau alat bantu. Yang keempat, metode atau teknik. Metode atau teknik adalah cara yang merupakan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan maupun peralatan agar proses pembelajaran dapat disampaikan dengan komunikasi yang efektif. Dan yang kelima yaitu lingkungan. Tempat di mana komunikasi antara komunikan dan komunikator itu terjalan. Bisa di lingkungan sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, atau auditorium. Berikutnya, keefektifan komunikasi antara guru dengan peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keterbukaan, yaitu kesediaan membuka diri, reaksi kepada siswa, merasakan pemikiran dan perasaan siswa. Yang kedua, empati, yaitu menghayati perasaan yang dialami siswa. Yang ketiga, mendukung, yaitu ketersediaan secara spontan untuk menciptakan suasana yang bersifat mendukung perilaku siswa. Yang keempat, yaitu menyatakan sikap positif terhadap diri, guru sendiri, siswa, dan situasi. Yang kelima, keseimbangan, yaitu mengakui bahwa kedua belah pihak yaitu guru dan siswa mempunyai kepentingan yang sama, pertukaran komunikasi secara seimbang. Yang keenam, percaya diri, yaitu merasa yakin kepada diri sendiri, bebas dari rasa malu. Yang ketujuh, kesegaran, yaitu untuk segera melakukan kontak disertai rasa suka dan berminat. Yang kedelapan, manajemen interaksi, yaitu mengendalikan interaksi untuk memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak, mengelola pembicaraan dengan pesan-pesan yang baik dan konsisten. Yang kesembilan, pengungkapan, yaitu keterlibatan secara jujur dalam berbicara dan menyimak baik secara verbal maupun non-verbal. Kesepuluh, orientasi pada siswa, yaitu penuh perhatian, minat, dan kepedulian kepada siswa. Selanjutnya, media komunikasi pembelajaran modern. Dahulu, pendidik menggunakan media yaitu audio ataupun visual secara langsung. Namun pada zaman modern, sudah banyak teknologi yang semakin berkembang. Kita bisa menggunakan handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Di dalam media tersebut akan dilengkapi dengan aplikasi pendukung seperti Zoom, Classroom, Google Meet, maupun e-learning. Baiklah, selanjutnya saya sendiri Eva Nurasana akan melanjutkan materi yaitu media komunikasi pembelajaran sederhana. Yang pertama ada media audio, ada media visual, lalu media audio visual,
ada juga media sarbaneka, lalu ada gambar fotografi, lalu ada peta dan globe. Kesimpulan, manusia adalah makhluk sosial dan hidup berkelompok yang tidak terlepas dari interaksi atau komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi pendidikan, seorang guru berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada komunikan atau peserta didik. Seorang guru harus menguasai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran, agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh peserta didik. Pada dasarnya, komunikasi tidak dapat dipisahkan antara guru dan murid, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi akan tetap terhubung pada setiap aspek kehidupan, dimanapun dan kapanpun. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.